bersinar terang, fajar berangkat nantikan malam, ketika Tuhan Yesus hadir. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi di GKK Menyapa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih dan rahmat Tuhan yang sudah menyertai hidup kami sampai hari ini. Terangilah akal budi dan hati kami, supaya kami bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita membaca dari Matius 1 ayat 1 dan seterusnya. Kita membaca ayat 1 saja. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saudara, hari ini kita memasuki hari yang pertama bulan Desember. Bulan Desember kita tahu adalah bulan Natal yang dinanti-nantikan banyak orang. Melalui pembacaan yang tadi, apa yang kita dapatkan dari ayat atau perikop ini, saudara? Atau pernahkah kita bersaat teduh menggunakan ayat ini? Mungkin jarang sekali. Tapi kalau kita melihat bahwa orang Yahudi senang dengan silsilah, seperti orang Tionghoa, orang Batak, atau suku-suku yang lain. Orang Yahudi ini bermaksud menguraikan dengan seksama mana Yahudi asli, mana Yahudi campuran, saudara. Melalui perikop ini dapat yang perlu kita pelajari. Tetapi dengan waktu yang sangat terbatas, kita melihat dan belajar hanya 3 hal. Pertama, melalui kelahiran Yesus Kristus, ini janji Tuhan digenapi. Dikatakan anak Daud, bukankah 2 Samuel 7 ayat 12-13? Dikatakan apabila umurmu sudah genap dan kau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu dan kemudian akan anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dan kerajaan itu dikatakan dikokohkan kerajaan untuk selama-lamanya. Siapa yang mempunyai kerajaan sampai selama-lamanya? Habis anak Daud, anak Abraham. Saudara, Kejadian 22 ayat 18 berkata, Tuhan kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Menuju kepada pribadi apa, saudara? Nah, 2 ayat ini merujuk kepada pribadi kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Begitu kuatnya janji Tuhan di dalam bagian firman Tuhan ini. Janji manusia bisa manusia mudah melupakannya. Tetapi janji Tuhan luar biasa dan teruji. Janji Tuhan ini digenapi dalam perikop ini dalam 42 keturunan. Saya tahu dari mana? Ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud. 14 keturunan juga dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. 14 kali 3, 42 keturunan. Saudara, saya mau katakan, begitu murninya janji Tuhan. Begitu kuatnya janji Tuhan. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi siapa yang kita pegang janjinya dalam hidup ini? Sekali lagi, janji manusia mudah bisa diingkari. Bahkan bisa mengecewakan kita. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan, walaupun dalam ribuan tahun, pasti Tuhan genapi. Amin. Yang kedua, melalui kelahiran Yesus Kristus, Tuhan tidak melihat latar belakang kita yang jelek dan kafir. Saya tahu dari mana? Siapakah nenek moyang kemanusiaan Tuhan Yesus? Yang Tuhan pakai, saudara. Itu di ayat 2 ada kata nama Yakub. Yakub itu identik dengan penipu, saudara. Apalagi Rahab lebih gila lagi. Rahab itu pelacur, saudara. Rut orang Moab, orang kafir, saudara. Kita melihat ini nenek moyang Tuhan Yesus adalah orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Jadi, nilai tertinggi dari kekristenan bukan hebatnya perbuatan kita, tetapi sebaliknya, adakah pertobatan dan mengalami kelahiran baru, itulah yang menjadi pintu masuk untuk kita menjadi anggota kerajaan Allah. Dan yang ketiga, kelahiran Yesus Kristus membuktikan Allah sangat peduli, sangat care kepada manusia. Jadi berita Natal adalah berita Allah menurunkan tangan untuk manusia berdosa. Dia mengasihi, dia melawat,
Dia peduli kepada manusia yang berdosa seperti kita. Ya, Natal itu adalah kepedulian Allah kepada manusia. Marilah memasuki bulan Natal ini kita dipersiapkan agar mempunyai konsep Injil yang benar. Menyambut bulan yang penuh dengan makna yang mendalam. Bagaimana kondisi kita hari ini? Biarlah berita Injil ini senantiasa menjadi pusat dan otoritas bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah memasuki bulan Natal ini kami boleh diteguhkan bahwa janji Tuhan begitu kuat. Tuhan bisa memakai apa dan siapa saja asalkan mau bertobat dan mengalami kelahiran baru. Dan juga Natal memberitakan kepedulian Tuhan Pencipta kepada manusia untuk menolong menebus kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan rahmat Tuhan yang begitu besar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian.